Jika ditanya apa yang diharapkan dalam hidup, kebanyakan orang akan bilang ingin hidup sejahtera, ingin naik kelas, bisa hidup mapan. Kalau anak muda ditanya apa kegalauan yang utama, kemungkinan sebagian besar akan bilang takut nggak punya masa depan, gini-gini aja jalan di tempat. Memang Indonesia sudah menjadi negara G20 dengan pendapatan per kapita 5.000 US dollar. Artinya pendapatan kita ini 38 kali lebih tinggi dibandingkan 50 tahun yang lalu. Namun ketimpangan masih menjadi prioritas utama yang harus diatasi. Ternyata naik kelas tidak mudah. Studi yang dilakukan Prospera menunjukkan hanya 1,7% anak muda Indonesia usia 19 sampai dengan 29 tahun yang sudah mentas. Mentas di sini didefinisikan punya pekerjaan tetap, dapat cuti dan gajinya paling tidak 5,2 juta. Hanya 1,7%. Jeratan kemiskinan antar generasi nyata. Sifat kemiskinan di Indonesia seperti air. Ada yang masuk, ada yang keluar, yang miskin gantian. Studi Bank Dunia beberapa tahun yang lalu menunjukkan 24% orang yang sebelumnya dikategorikan kelas menengah ternyata masih rentan untuk turun ke kelas-kelas di bawahnya. Pertanyaannya, sampai sejauh mana ini terkait dengan kapitalisme? Kritik utama kapitalisme umumnya menyoroti potensinya menyebabkan distribusi kekayaan dan power yang timpang. Tetapi pada saat yang sama, kapitalisme juga punya potensi untuk mendorong inovasi. Masyarakat seperti apa yang dibutuhkan untuk menyikapi dan menyeimbangkannya? Masyarakat yang mampu secara bersama mengatasi masalah-masalah bersama. Mengatasi masalah bersama seperti ketimpangan dimulai dengan menyadari kenapa tidak mudah untuk naik kelas. Di dalam tangga-tangga kehidupan ada perilaku kunci yang bisa merubah cerita hidup kita. Tangga kehidupan mulai masa balita, masa sekolah, masa bekerja, masa berumah tangga, masa pensiun. Ada perilaku-perilaku kunci. ASI, imunisasi, nutrisi, tekun belajar, tekun bekerja, mau mengambil pelatihan, mau menabung, tidak merokok, tidak vape, melakukan pola hidup sehat adalah perilaku-perilaku kunci yang memberi arti. Namun masih banyak yang tidak melakukan. ASI yang harusnya menjadi hadiah terindah seorang ibu untuk anaknya, hanya 52% yang melakukan. Di saat yang sama, anak muda Indonesia umur 19 sampai dengan 25 tahun, 20% tidak sedang bekerja, tidak sedang bersekolah, tidak sedang mengambil pelatihan, tidak sedang mempersiapkan kerja. Labor force participation perempuan kita bertahun-tahun stagnan di sekitar 50%, jauh tertinggal dengan sebagian negara di kawasan. Naik kelas juga menitik beratkan pada kemampuan untuk menghindari dan mengatasi berbagai jebakan kerentanan yang ada di tangga-tangga kehidupan yang licin. Kelahiran prematur, putus sekolah, menganggur, kehilangan pekerjaan, sakit bikin miskin. Hujan 2 hari bikin miskin. Banjir tambah miskin. Pandemi apalagi. Naik kelas didorong dari upaya mendapatkan manfaat terbaik dari aset yang kita miliki. Aset utama kita adalah otak, kemauan, dan tenaga. Peran utama dalam film yang berjudul Nama-Nama Kita adalah kita. Bukan aktor ternama, bukan pemerintah. Pemerintah mungkin punya peranan supporting role yang penting. Ada 3 komitmen support yang kita butuhkan dari pemerintah. Yang pertama, komitmen memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas untuk semua. Mengapa ini penting? Sepertiga dari ketimpangan datang dari kesempatan yang tidak sama. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, dan apa latar belakangnya.
Komitmen yang kedua adalah perlindungan sosial bagi semua. Mengapa ini penting? Pandemi menyadarkan tidak ada satu negara pun yang tidak membutuhkan perlindungan sosial yang efektif. Komitmen yang ketiga adalah mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak bagi semua. Mengapa ini penting? Sekali lagi, strategi utama dalam mengatasi ketimpangan adalah membantu keluarga rentan untuk dapat menolong dirinya sendiri dengan mendapatkan manfaat terbaik dari otak dan tenaganya. Kita adalah aktor utama dalam hidup kita. Bagaimana caranya menjadi versi terbaik dari diri? Bagaimana caranya mendorong masyarakat agar mau melakukan perilaku-perilaku kunci? Mengatasi masalah pelik bangsa tidak bisa sendiri. Mengatasi ketimpangan, menjaga lingkungan, melawan korupsi, menitik beratkan pada kata saling. Saling dukung, saling menasehati, saling peduli, saling bantu. Behavior science atau behavior economy memberikan insight bagaimana caranya. Prinsip dasar dari behavior economy adalah perilaku kita bukan dipandu oleh logika sempurna, superkomputer yang bisa menghitung cost dan benefit setiap tindakan, tetapi dipandu oleh otak kita yang manusiawi, yang gampang dipengaruhi, yang emosional, yang seringkali salah. Cerita behavior insight adalah cerita metafora gajah dan penunggangnya. Pengendara gajah ingin melalui jalan-jalan terjal agar sampai di suatu tujuan. Agar tujuan bisa dicapai, ada 3 yang harus ada dan tidak menjadi kendala. Tahu, pengendara harus tahu tujuannya apa dan bagaimana apa jalannya untuk mencapainya. Gajahnya harus mau untuk berjalan, mau untuk terus berjalan, gak baper, tidak mager, tidak mogok. Gajah dan pengendara harus mampu untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada di jalan. Cara mengatasi kendala tidak tahu, tidak mau, tidak mampu diantaranya dengan menggunakan nudging. Nudging itu adalah sesuatu yang efektif mempengaruhi individu, komunitas, atau masyarakat dalam mengambil keputusan tanpa adanya paksaan. Mungkin bahasa Indonesianya dikilik mungkin. Ada banyak framework dalam melakukan nudging, diantaranya salah satu yang populer adalah EASE framework dari The Behavioral Insight Team dari Inggris sana. Easy, buat jadi mudah, jadi gampang. Kalau apa yang harus dilakukan tidak ribet, lebih banyak yang mau melakukan. Contohnya, skema pensiun kalau dibikin otomatis defaultnya langsung didaftarkan tanpa mendaftar, akan lebih banyak orang yang mau. Dan ternyata studi di UK menunjukkan dengan menjadikannya otomatis kalau nggak mau boleh keluar, tapi langsung terdaftar, meningkat dari 61% menjadi 83% yang mau ikutan skema pensiun. Atraktif, bikin menarik, bikin seru, bisa dengan insentif, bisa dengan gamifikasi. Contohnya program di Afrika Selatan yang mencoba lebih meningkatkan pengetahuan tentang risiko HIV, anak-anak muda remaja diajak main game 10 putaran, di mana dalam game itu mereka diminta mengenali mana karakter yang punya risiko HIV yang lebih tinggi. Ternyata kelompok anak muda yang diajak main game, 28% kemungkinannya lebih kecil dalam salah mengidentifikasi risiko HIV dibandingkan yang hanya dikasih brosur. Sosial, gunakan kekuatan jaringan, circle of influence orang-orang yang dipercaya. Dan influencernya seringkali bukan influencer yang punya follower jutaan di dunia maya. Contohnya program Get Bridge Not Age. Sambil ngobrol, ngalor ngidul, ngepang, petugas salon cerita tentang kontrasepsi wanita, mudah, murah, manfaat. Hasilnya selama 6 tahun 3 juta terjual dan programnya ditiru di negara lain. Timely, buat pas waktunya, insentifnya pas waktunya, antisipasi kebutuhan masa depan, dorong untuk melakukan
perancangan pelaksanaan di masa depan. Contohnya program Save More Tomorrow yang diprakarsai oleh pemenang hadiah Nobel Richard Thaler dan Shlomo Banerjee, di mana kalau orang disuruh nabung sekarang, saat ini juga mungkin mikir-mikir, tapi diminta menabung di masa depan dengan langsung ditransfer dari gajinya di masa depan, ternyata 78% mau, dan sudah 4 tahun dicek 80% dari mereka tetap ikut program tersebut. Intinya nudging bisa digunakan untuk mendorong agar perilaku-perilaku kunci di tangga-tangga kehidupan dapat dilakukan. Nudging pun bisa digunakan untuk mendorong menjadi social of change, mengawal pembangunan, mengawal pelayanan publik, kawal pemilu. Contohnya di Filipina. Pemilih di Filipina diminta untuk menandatangani pernyataan tidak akan menjual suaranya dengan menerima sogokan dari kandidat ataupun perwakilannya. Ternyata ini berhasil menurunkan tingkat penerimaan sogokan sebanyak 10,9%. Intinya untuk mengatasi galau dan mewujudkan harapan agar bisa naik kelas, kita perlu merayu dan meyakinkan gajah dan pengendara yang ada di otak kita untuk tahu, mau, dan mampu melakukan perilaku-perilaku kunci. Bukan hanya mengajak diri sendiri, tetapi juga mengajak yang lain. Mungkin kita merasa apalah kita dibandingkan dengan yang punya kapital banyak dan berkuasa. Saya menyikapi memaknai postkapitalisme sebagai fokus memastikan memiliki kemampuan bersama mengatasi masalah bersama dengan sosial kapital yang kita miliki, alih-alih hanya berharap the invisible hand-nya Adam Smith dan pasar bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sendiri, kita memang sebuah not dalam melodi. Bersama kita bisa menjadi simfoni yang menyentuh hati dan mengalun indah. Sendiri, kita hanyalah sebatang pohon. Bersama kita bisa menjadi hutan yang kuat dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.